masuk di bulan yang baru, di minggu awal, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari saudara, sebelum kita memulaikan ibadah kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita, sehingga kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita benar-benar merasakan ada Tuhan, kita merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama kita, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita sebelum kita memulaikan ibadah pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang besar atas kami. Maka daripada itu Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami, tetapi kami mau mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan penyembahan yang baru yang kami bawa Tuhan. Beracaralah Tuhan atas ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati setiap firman yang kami mau dengar Tuhan. Karena kami percaya ketika firman itu ada, ketika kami mendengar firman itu, maka firman itu kami mengambilnya, kami mengangkatnya Tuhan. Karena firman itu akan jadi atas
Begitulah jiwa kami merindukan Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Seperti saya haus rindu aliran sungaimu. Mari saudara, kita angkat pujian ini dengan sungguh hati. Begitu, amin Yesus.
angkat tangan kita katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa yang mengenal setiap pribadi. Engkau mengenal setiap hati kami. Dengan pujian ini Tuhan, mengungkapkan setiap kerinduan kami lebih lagi.
Allah yang selalu menyertai kami, yang selalu memberikan suatu pengharapan yang baru, memberikan kekuatan yang baru. Karena kami tahu Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang berkuasa, yang memulihkan hidup kami, yang memberikan kelegaan yang baru atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami panggil Engkau Yesus. Kami panggil Yesus, sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Baik saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, panggil namanya. Ya Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami panggil Engkau Tuhan sebagai tanda kami membutuhkan Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami butuhkan. Sekali lagi saudara, kita panggil namanya yang ajaib itu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita lambaikan tangan buat Tuhan Yesus sebagai penyerahan hidup ini. Ya Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Oh, rabalaba sekenayamu. Haleluya, haleluya. di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Yaralamu seteke nalalamu, hinaya lamu teke yaramu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Haleluya. Yedalamu sederebes. Haleluya. Oh, naralamu hinaya lama seke yaramu. Haleluya, Jesus. Kami mengangkat hidup kami kepadamu. Lawat kami ya Aba. Hinalamu, hinalalama senalamu. Oh, haleluya, haleluya. Hinalalamu se. Oh, ralabalabalabalaba se.
Haleluya. Ya Aba, ya Bapa, Allah kami yang hidup, Allah yang kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan kepercayaanmu. Sekali lagi Tuhan, kami masih bisa ada bersama-sama beribadah Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami pada hari ini ya Aba. Haleluya. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang naik ke hadirat Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Urapi kami pada pagi ini ya Aba. Biarlah turun wahyu, hikmat dan roh kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Aba. Haleluya. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Aba. Kami percaya firman-Mu berkuasa, berkuasa untuk merubah segala sesuatu, berkuasa untuk memulihkan, berkuasa untuk memberkati. Bahkan firman-Mu berkuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Curahkanlah isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami semua di balik kuasa salib Tuhan. Tidak ada satu benih pun yang dicuri iblis pada hari ini. Tapi biarlah firman-Mu, benih-Mu tertanam, berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat di atas hidup kami Tuhan. Sehingga di atasnya, di atas hidup kami Tuhan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Saatnya kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami membuka telinga dan hati kami sebagai seorang murid ya Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Aba. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang bersuka cita yang siap tersambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu Saudara. Saya sampaikan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat kita memasuki bulan yang baru, yakni bulan Juni 2020 Saudara. Di minggu pertama Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya punya tema yang indah sekali. Apa yang Tuhan taruh di hati saya pada hari ini, izinkan saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama, baik yang ada dalam ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19 Saudara. Sepanjang minggu ini saya membawa dalam perenungan Tuhan apa yang harus saya sampaikan bagi umat-Mu Saudara. Dan Tuhan menaruh firman-Nya dalam hati saya dan sama-sama kita akan baca pada pagi hari ini. Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata, ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Ayat 19. Tapi lihat, aku di sini adalah Tuhan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Semua sukacita katakan amin saudara. Firman Tuhan pada hari ini saudara begitu indah saudara. Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Bahkan yang kemarin pun saudara, kita tidak perlu ingat saudara. Tapi yang perlu adalah kita lihat. Tuhan katakan lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Something new saudara. Ada amin Bapak Ibu?
Sesuatu termasuk harapan hidup kita, saudara. Hati kita, saudara. Berkat kita. Ada yang baru yang Tuhan sedang kesediakan bagi saya dan bagi saudara. Katakan amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah, saudara. Saya berdoa, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, bahkan memberi kekuatan yang baru, bahkan meneguhkan iman percaya saudara kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Walaupun hari-hari ini sepertinya kita kelihatan seperti ada di padang gurun yang kering, saudara. Mungkin ada yang berkata seperti padang belantara. Padang gurun, padang belantara, kita tidak lihat pohon, saudara. Semua padang gurun, saudara. Tapi Alkitab berkata, saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Bahwa Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup, sekali lagi, untuk membuat jalan di padang gurun. Katakan amin. Bahkan Dia Allah yang sanggup membuat sungai-sungai di padang belantara. Bukankah Allah kita Allah yang sanggup atas segala sesuatu? Katakan amin. Saudara setuju? Tekan tombol love, saudara. Haleluya, saudara. Allah kita Allah yang sanggup di atas segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan kebenaran firman Tuhan datang bagi saya dan bagi saudara sekalian, bahwa Allah kita sedang dan turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala perkara, dalam segala musim, saudara. Untuk apa, saudara? Mendatangkan, perhatikan baik, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Setuju dengan saya? Katakan amin, saudara. Haleluya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, saya ingin saudara menangkap sedikit. Saya kasih ilustrasi kecil yang mudah sekali untuk saudara cerna. Apa yang dimaksud dengan jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, saudara. Saya bawa ilustrasi kecil, sebuah kesaksian dari seorang teman saya, rekan saya, seorang gembala, saudara. Dia bercerita, saudara. Ada jemaatnya, saudara, di Jawa, saudara ya, yang kena dampak daripada COVID, saudara. Perusahaannya mem-PHK banyak karyawan, termasuk jemaatnya, saudara. Dan keluarga ini, saudara, tanpa persiapan mereka juga diterima kena PHK. Saudara, mungkin kita di kota Manado tidak terlalu kerasa sekali dampaknya, tapi di Jawa itu dampaknya begitu besar sekali, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka mengalami goncangan yang cukup luar biasa. Dia telepon gembalanya dan dia cerita keadaan dia seperti ini. Minta tolong topangan doa dari Bapak Gembala buat mereka, sekeluarga, saudara. Bapak Gembalanya juga turut prihatin dengan semua yang sedang terjadi dan mereka berdoa by telepon. Tuhan tolong, saudara. Tuhan buka jalan bagi mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang berkati Tuhan. Ini cerita kecil saja yang mungkin saudara, saya ingin membuka mata iman saudara untuk saya bawa saudara untuk mengerti lebih dalam apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari-hari ini. Beberapa hari kemudian, mantan atasannya, saudara, seperti manajernya itu sudah telepon si anak Tuhan ini, saudara. Dia telepon tanya, apakah kamu punya teman atau rekan yang bisa membantu membersihkan rumah mereka? Oleh karena pembantu atau penolong rumah tangga mereka itu pulang kampung karena mau Idul Fitri, saudara, mudik. Dan istrinya sedang hamil dan tidak ada satu orang pun bisa menolong. Dan mereka punya anak kecil, saudara. Saudara, tanpa berpikir panjang si anak Tuhan ini yang tadi mengalami PHK, saudara, dia mengiyakan, Pak, bagaimana kalau saya saja yang membersihkan rumah Bapak? Bapak itu kaget karena ini atasannya, saudara. Sedangkan dia ngomong, istri saya tidak bisa menyetrika dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, istri saya juga bisa membantu. Kalau perlu kami ke rumah Bapak, kami membantu apa yang bisa kami bantu. Saudara, ini perkara yang kecil sekali, saudara. Dan singkat cerita mereka pergi ke rumah mantan manajernya, saudara. Mereka mengerjakan hal-hal yang perlu dikerjakan di rumah itu, saudara. Sampai mencuci pakaian,
mencuci mobil, mereka kerjakan semuanya. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya hal ini kecil saudara. Tapi apa yang terjadi setelah hari itu saudara? Si bapak manajer ini ternyata saudara mempromosikan suami istri ini saudara di grup WhatsApp-nya saudara. Jika ada teman-teman yang membutuhkan pertolongan, membersihkan rumah dan cuci baju dan lain sebagainya, saya merekomendasi nomor WhatsApp ini, nomor telepon ini, anak Tuhan ini saudara. Tidak hitung panjang saudara, besok hari pun ada yang ngontak saudara, untuk tolong datang ke rumah mereka untuk bersihkan rumah. Ada yang bersihkan kandang anjing saudara, ya bahkan ada yang disuruh ngerawat bayi dan lain sebagainya. Suami istrinya datang mereka dengan master, dengan segala hal protokol mereka jaga, mereka membersihkan semua tanpa mereka sadar. Seminggu berturut-turut kerjaan itu datang terus saudara. Bahkan saudara, singkat cerita, saking banyaknya orang meminta pertolongannya mereka, dan mereka harus cari teman-teman yang kena PHK juga, 2 keluarga untuk membantu mereka untuk membersihkan rumah-rumah orang yang pembantunya penolong rumah tangga mereka pulang saudara, mudik. Tidak terasa, tanpa mereka sadar, Tuhan sedang buka jalan yang baru bagi mereka. Dan ternyata kesaksian mereka pada gembalanya, pendapatan mereka lebih besar daripada mereka bekerja di pabrik dulu saudara. Saudara, ini cerita kecil, bahwa di padang gurun sekalipun, Tuhan kita, Tuhan yang sanggup untuk menyediakan jalan bagi orang yang mengasihi Dia. Katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata buat saudara, bahwa ini adalah season, shifting season. Ini adalah perpindahan musim. Kita sedang berpindah dari musim yang lama ke suatu musim yang baru, yang disebut orang hari ini saudara adalah new normal saudara. Ada sebuah season yang sedang berpindah saudara. Ada yang berkata kami tidak setuju dengan bahasa new normal. Apapun bahasanya, tapi perhatikan baik, this is a new season. Saudara perhatikan baik. Jika kita merenungkan sejenak, sejak wabah COVID-19 ini melanda seluruh dunia dari bulan Maret 3 bulan lalu saudara. Seluruh dunia saudara seperti mengalami sebuah perubahan total dengan tiba-tiba. Seperti orang naik mobil ngeremnya mendadak. Tiba-tiba saudara. Kalau kita renungkan 3 bulan lalu, kita masih keadaan seperti normal saudara. Tidak ada apa-apa, tapi dalam waktu sekejap saja semua tiba-tiba berhenti. Haleluya. Saya percaya siapapun manusia di muka bumi ini tidak akan pernah bisa memahami saudara, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang bisa kita ketahui adalah firman Tuhan yang sudah menerangkan, menjelaskan, bahkan firman Tuhan sudah memberitahu apa yang ada di depan kita dan apa yang harus kita perbuat hari-hari ini. Setuju dengan saya? Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saudara jemaat di tempat kita, saudara ingat bahwa di awal tahun 2020 saya pernah berkhotbah tentang The Great Grace. Dan Tuhan naruh di hati saya bahwa tahun ini punya kemiripan saudara dengan kitab Mazmur 120. Disandingkan dengan kitab Mazmur 120. Saudara bisa ingat dan saudara bisa ulang kembali, saudara merenungkan kembali. Ini adalah fase musim yang tidak lazim, saudara. Bahkan para nabi pun menulis di Alkitab. Nabi-nabi pun ingin lihat musim ini. Ini musim yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Bagaimana nggak luar biasa? Anak-anak kita itu bersekolah pakai online, saudara. Tidak pernah terjadi 5 tahun lalu, bulan kemarin tidak pernah terjadi. Baru sekarang terjadi. Sekolah pakai online, ibadah pun online. Bukankah ini musim yang indah, saudara? Katakan amin, saudara. Ini musim yang luar biasa, saudara. Ada haleluya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita menyimak kembali firman Tuhan, saudara. Kemarin malam, saudara, terjadi gerhana bulan strawberry.
disebut strawberry karena pada 100 tahun lampau pernah terjadi seperti ini, saudara. Karena musim strawberry berbuah di Amerika, saudara. Dan yang terjadi hari ini, saudara, gerhana yang sama berwarna merah, saudara. Saya tidak tahu apakah di Amerika hari ini panen buah strawberry, saudara. Tapi yang terjadi di Amerika sedang panen goncangan yang luar biasa. Bahkan sedang melanda kawasan dunia dengan goncangan yang hebat, saudara. Saudara, sesuatu yang tidak lazim terjadi, saudara. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi sedang terjadi, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita menyimak juga beberapa berita penting dalam beberapa pekan terakhir ini, saudara. Perang dagang China dan Amerika, saudara, semakin rumit, saudara. Tidak lagi, saudara, belum selesai, muncul lagi isu tentang Hong Kong, saudara. Muncul lagi isu tentang Taiwan, saudara. Bahkan terakhir saya mendengar isu antara China dan India, masalah tapal batal, saudara. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya sedang naik ke tensi yang tidak nyaman, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin berkata buat saudara, saya sangat merasakan bahwa ini adalah peperangan roh yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Inilah zaman, saudara, musim, saudara, di mana kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya, mengerti kehendaknya. Kita harus bisa melihat karya-karya Tuhan yang sedang terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, saudara, kita harus lebih fokus apa yang Tuhan mau kita melangkah di hari-hari besok. Setuju dengan saya? Katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu. Bahkan, saudara, hari-hari ini, saudara, seperti saya katakan bahwa ini the new season. Dan orang dunia berkata this is a new normal, saudara. Ada begitu banyak protokol yang sudah dipasang untuk mengiring hidup kita hari-hari ini, saudara. Ada begitu banyak protokol kesehatan yang harus kita patuhi, saudara. Kita tidak bisa melanggar, Bapak Ibu. Kita sedang memasuki suatu era hidup yang baru, saudara. Fase kehidupan yang sangat berbeda. Yang berbeda dengan fase yang ada di bulan Januari, Februari, saudara. Haleluya, Bapak Ibu. Saya berdoa saudara simak baik apa yang Tuhan mau, saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, saudara. Ada sesuatu yang ilahi, saudara, yang sedang Tuhan buat, saudara, yang mungkin mata jasmani kita tidak bisa melihat. Tapi pada pagi ini saya berdoa dalam nama Yesus, mata iman saudara bisa melihat sesuatu, apa yang sedang Tuhan bukakan, apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi saudara, bagi saya, bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, Alkitab berkata, tidakkah engkau melihat bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru? Mungkin mata kita tidak bisa melihat, tapi mata iman kita harus bisa melihat bahwa something new, sesuatu yang baru sedang tumbuh, saudara. Yakni jalan, yakni sungai, aliran sungai yang ada di padang gurun, di padang belantara akan tiba-tiba muncul dengan ajaib. Dan pagi ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ingin saudara merenungkannya. Saudara, saya jadikan ini sebuah protokol ilahi, saudara. Selain kita akan masuk pada protokol yang baru, yang disebut protokol new normal, ini adalah protokol surga, saudara. Saudara perhatikan baik. Sama-sama kita bawa dalam perenungan pada pagi ini. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas 24. Ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Saya ingin saudara sama-sama dengan saya kita membacanya. Saudara, ada sesuatu rema, saudara. Ada sesuatu message yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, sama-sama kita bacakan, saudara. Ayat 13 sampai dengan ayat 19. Haleluya, saya bacakan buat saudara. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap
tentang segala sesuatu yang terjadi. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus, perhatikan baik, datanglah Yesus mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Garis bawahi saudara. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Garis bawahi ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka sejenak dengan muka muram. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab pada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19. Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Saudara, kita sampai sini dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kejadian setelah Yesus bangkit dari kematian, sebelum Yesus naik ke surga, di mana Yesus datang menjumpai murid-muridnya, dan yang dia jumpai adalah beberapa murid yang pergi dari Yerusalem menuju Emmaus. Saudara, kenapa saya bawa perenungan ini, saudara? Saudara tangkap baik. Ada beberapa bagian yang sangat-sangat penting sekali, yang harus kita simak dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, saudara. Percakapan murid Tuhan dengan Yesus sendiri, saudara, ternyata mengandung pesan seperti yang terjadi pada hari-hari ini, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata tadi, saudara, dalam ayat yang ke-15, ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati murid-murid Tuhan, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat Yesus. Saudara, perhatikan baik. Perhatikan baik, saudara. Terkadang bagi orang percaya, hari-hari berteriak, Tuhan di mana? Tuhan kenapa begini? Saudara, saya ingin memberitahu, banyak orang mereka seperti terhalang mata mereka. Mata imannya seperti terbungkus. Sepertinya ada selaput yang menutup mereka. Mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus sendiri sudah datang menemui mereka. Bukankah kita ada sampai hari ini? Kita masih bisa beribadah, masih bisa menyanyi, masih bisa memuji, masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa melayani Tuhan. Itu karena Yesus sudah mendampingi kita semua. Katakan amin. Tapi saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajak apa yang sedang terjadi hari-hari belakangan ini. Saudara, sebelum saya melanjutkan, saudara, berapa banyak dari kita yang percaya bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, dan besar kesetiaan Tuhan. Setuju dengan saya? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya membaca kisah tadi, saudara. Ada sign, ada tanda, ada pesan yang keluar dari kisah itu, saudara. Maaf kata, saya sebut dengan protokol surga. Selain kita membersihkan diri dalam protokol kesehatan, dalam new normal, saudara, new normal, ada protokol surga yang harus kita pakai untuk memasuki the new season, supaya kita bisa melihat jalan yang ada di padang gurun yang Tuhan sediakan bagi saya dan bagi saudara, supaya kita bisa menikmati sungai
yang ada di padang belantara yang Tuhan sedang siapkan bagi saya dan bagi saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kembali lagi membaca saudara di kitab Lukas 24 ayat yang ke-16. Kita mencatat, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, bagaimana mungkin saudara Yesus sendiri datang mendekati mereka, tapi mereka tidak bisa mengenal Dia. Protokol new normal saudara. Nanti semua orang yang pergi ke tempat belanja, mungkin ke gereja atau apa, diharuskan tuh pakai face shield, saudara, penutup muka katanya gitu, saudara ya. Karena cuma pakai masker, mata kita tidak terlindungi katanya. Jadi harus pakai face shield, saudara. Itu mata jasmani. Tapi saudara, mata iman untuk melihat all new thing, protokol all new thing, saudara, sebaliknya terjadi. Semua selubung penghalang mata kita harus dibuka. Katakan amin Bapak Ibu. Ini protokol ilahi yang saudara dan saya pegang. Yang pertama saudara, adalah apa? Bahwa mata kita harus tetap tertuju kepada Yesus. Ini protokol pertama. Mata saya, mata saudara harus tetap tertuju kepada Yesus. Katakan amin saudara. Mengapa saya katakan demikian saudara? Saudara, jika kita baca di ayat-ayat selanjutnya saudara, ayat 17 sampai ayat 21. Saudara, mereka cerita saudara, apakah Yesus ini baru pertama kali datang ke sini, kata mereka begitu saudara. Apakah kamu orang asing? Di ayat yang ke-21 saudara, firman Tuhan berkata begini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, sejak Yesus disalib, semua pengharapan mereka runtuh. Ternyata para murid ini punya alasan. Saudara, mereka sesungguhnya berharap bahwa Yesus itu yang akan jadi raja mereka. Saudara, mereka berharap bahwa Yesus itu adalah nabi, saudara, yang berkenan atas pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan, yang jadi raja mereka. Tapi yang terjadi adalah Yesus disalib dan mati, saudara. Bapak Ibu, tangkap baik. Di ayat 21 dimulai dengan kata padahal. Terjemahan bahasa Indonesia padahal. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan but. Saya senang dengan bahasa kata padahal. Perhatikan baik saudara. Saudara, kata padahal ini saudara, ini artinya para murid mengalami kekecewaan saudara. Mengalami rasa kecewa saudara. Bahwa Yesus yang harusnya jadi raja mereka tiba-tiba harus disalib. Perhatikan baik saudara. Kekecewaan, sakit hati saudara, rasa khawatir saudara, rasa takut yang berlebihan saudara, itu semua ternyata menjadi penghalang bagi para murid untuk mengenal siapa Yesus yang sudah mendekati mereka. Protokol pertama saudara, lupakan semua itu saudara. Kita berkata lupakan semua yang lewat, semua yang lampau, lupakan semuanya. Sudah tidak perlu kita kecewa. Padahal Tuhan, bulan kemarin saya sudah bersekten begini. Padahal Tuhan, bulan Januari saya harus begini. Padahal Tuhan, semua ada kata padahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata padahal itu menaruh seluput yang menutup mata iman kita untuk bisa melihat kepada Yesus. Haleluya saudara. Mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Alkitab berkata jangan ingat-ingat masa-masa yang lampau. Karena apa? Kalau kita ingat yang bulan 2 saja mungkin kita kecewa. Kalau kita ingat yang bulan Januari mungkin kita sakit hati. Bapak Ibu, semuanya itu akan menutup selubung mata saudara untuk bisa melihat semua anugerah Tuhan.
Engkau tidak akan pernah bisa melihat jalan yang baru. Engkau tidak akan pernah bisa melihat sungai yang baru yang Tuhan sedang persiapkan. Kalau yang ada dalam hati saudara penuh dengan kekecewaan, penuh dengan rasa sakit hati, penuh dengan rasa takut dan khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, semua yang ada di hati saudara yang tidak berkenan, yang tidak kudus, semuanya diangkat, dicabut dalam nama Yesus. Haleluya. Biar Tuhan beri saudara hati yang baru. Tuhan beri saudara roh yang baru dalam batin saudara. Dijauhkan hati saudara yang keras, tapi Tuhan beri saudara hati yang taat, supaya engkau mampu hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan dengan setia. Ada amin Bapak Ibu. Protokol surga saudara, kalau engkau taat, kalau engkau ikuti saudara, mata saudara, sekalipun mata kita itu membuat kita kecewa melihatnya, sekalipun mata jasmani kita meneteskan air mata, tapi hidup kita bukan hanya karena mata jasmani. Kita punya mata iman saudara, itu tertuju kepada Tuhan. Saudara dengar baik, kalau engkau patuh protokol ini setiap hari, maka roh takut akan Tuhan, saudara, roh pengharapan akan Tuhan, hikmat Tuhan, wahyu Tuhan, bahkan mujizat Tuhan akan datang silih berganti dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu. Saudara yang setuju dengan saya tekan tombol love. Amin, amin, amin. Tuhan menyertai saudara. Alkitab berkata dalam kitab Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Firman Tuhan berkata demikian. Tapi Yesus sendiri berkata, perhatikan baik, Tuhan sendiri berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang siap membajak, setiap orang yang siap membajak, setiap orang yang siap menuai, setiap orang yang siap berjalan di musim yang baru. Dengar baik, jangan engkau menoleh ke belakang. Engkau tidak layak untuk kerajaan surga. Tidak ada yang perlu kita banggakan di hari kemarin. Yang ada adalah kita menatap masa depan dengan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Patuhi protokol yang paling utama dalam hidup ini. Mata iman kita tetap tertuju kepada Yesus. Saudara, percayalah, ada perkara-perkara yang mungkin orang lain tidak bisa melihat, tapi karena kau taat sama Tuhan, karena engkau sudah menerima hati yang baru, saudara, dipenuhi oleh roh yang baru. Dengar baik, di padang gurun sekalipun, di padang belantara sekalipun, Tuhan bisa buat jalan. Bahkan Tuhan bisa buat sungai di atasnya. Oh, rabakata karaba. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Taati itu saudara. Sekalipun air mata kita bercucuran, dengar baik, orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Tuhan gantikan dengan mata iman yang baru. Sampai sini boleh sukacita, katakan amin. Protokol kedua, saya kasih 3 protokol yang harus saudara taati saudara dalam memasuki the new season. Kita baca sama-sama saudara. Di kisah tersebut Lukas 24 kembali saudara. Ayat 27, 28 sampai ayat 31. Saya bacakan buat saudara. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, ia adalah Yesus menjelaskan kepada mereka, pada murid-muridnya, apa yang tertulis tentang dia dalam kitab, seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29. Tapi mereka sangat mendesak pada Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Garis bawahi kata ini. Ayat 29 garis bawahi, tinggallah bersama-sama dengan kami. Garis bawahi, murid-murid Tuhan mengajak Yesus tinggal bersama-sama dengan kami. Saudara,
Lalu Yesus masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Oh, rabatakana raboso. Saudara catat baik. Saudara, protokol kedua, saudara, hidup dan hati kita harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Setuju? Katakan amin. Saudara, di ayat 31, saudara, ayat 29, ayat 30 dan 31, saya baca selanjutnya. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, dia mengucap berkat. Sebentar kita ambil roti dan kita ikut perjamuan kudus sama-sama, saudara. Lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Ayat 31. Ketika itu juga terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tapi ia telah lenyap dari tengah-tengah mereka. Haleluya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini protokol Tuhan yang sangat ketat. Engkau harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara, tinggal bersama-sama dengan Yesus, saudara. Kita ini semua sudah tidak keluar-keluar rumah ya. Ibadah saja dari rumah. Ya, kalau saudara lagi mood, kalau lagi sukacita, kalau nggak sukacita, saudara pun tidak mau ikut ibadah. Baik, ini zaman berbeda, Bapak Ibu. Bukan semakin enak, tapi semakin sulit. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah banyak waktu kita habiskan di rumah. Maaf, saudara boleh marah sama saya, tapi dengar baik, Bapak Ibu. Saudara tidak taat protokol kesehatan, saudara akan bermasalah di masa musim yang baru. Terlebih saudara tidak taat protokol surga. Saudara tidak taat protokol Tuhan. Saudara tidak mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara, matamu tetap tertutup dan tidak bisa melihat apa-apa. Dengar baik, saudara. Tekanan boleh kuat, masalah boleh datang, tapi tinggal dalam hadirat Tuhan, semua tekanan bisa dirubah Tuhan menjadi grace, bisa menjadi kasih karunia. Katakan amin, Bapak Ibu. Saudara, dalam hadirat Tuhan, engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, sesungguhnya engkau sedang membuka lembaran baru dalam hidup saudara bersama Tuhan. Murid-murid Yesus, saudara, ketika mereka memecah roti, tiba-tiba mata mereka dibukakan. Bukankah itu lembaran yang baru? Ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, Alkitab berkata, maka harimu, hari ini adalah hari yang baru bersama Tuhan. Katakan amin, saudara. Ada anugerah yang baru yang Tuhan akan kerjakan bagi saya dan bagi saudara di hari yang baru ini. Haleluya, saudara. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Orang lain akan bertanya, kok kamu bisa terus sukacita? Karena saudara, hatimu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Karena engkau mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Haleluya. Mana pemain bass? Ya, Pak, kita nyembah yuk. Saya rindu saudara untuk ambil waktu 1 menit, saudara. Dimanapun engkau berada, buka tangan saudara. Saya ngajak saudara untuk nyembah. Saya rindu hadirat Tuhan melawat saudara di rumah. Ya Rabba. Inalamu serebah. Oh nalalamase, hadiratmu memenuhi kami, memenuhi hati kami. Oh hinayalamu se, haleluya. Hadiratmu memenuhiku, memenuhi hatiku. Hadiratmu, oh berlimpah
apapun keadaan mereka, lawat mereka Tuhan, jamah mereka. Oh, kiranya lamo, haleluya. Oh, haleluya. Kiranya lamo, Engkau memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkau menghibur setiap kami Tuhan. Haleluya. Alkitab mengajar saudara, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Engkau selain memandang Yesus, matamu tertuju kepada Tuhan. Engkau tertuju melihat kebaikan Tuhan. Engkau tertuju melihat kemurahan Tuhan. Engkau tertuju melihat mujizat Tuhan. Engkau tertuju melihat anugerah Tuhan. Engkau tertuju melihat kasih karunia. Selain itu engkau harus duduk diam dalam hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan sanggup berperang bagi hidup saya dan bagi hidup saudara. Katakan amin. Pegang protokol ini saudara. Yang ketiga, saya ingin bawa saudara untuk mengerti sesuatu. Dalam Lukas 24 saudara, ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata begini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Perhatikan Bapak Ibu. Di ayat yang ke-33 saya menemukan para murid yang sudah meninggalkan Yerusalem. Di ayat 13 mereka sudah pergi 7 mil, hampir kurang lebih 12 kilo. Mereka meninggalkan Yerusalem saudara. Tapi di ayat 33 Alkitab mencatat para murid kembali ke Yerusalem. Ini protokol penting. Yang protokol ketiga yang harus saudara pegang baik. Ini protokol surga saudara. Kalau saudara gagal memegang ini saudara, saudara akan berat masuk ke new season. Saudara tidak bisa melihat all thing new. Murid Tuhan kembali ke Yerusalem saudara. Mereka sudah berjalan 12 kilo jauhnya. Akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Mengapa mereka kembali ke Yerusalem saudara? Di kota Yerusalem saudara, saudara bisa melihat. Cari di Google saudara. Yerusalem itu ada tempat dimulainya yang namanya kekristenan. Yesus disalib, dibangkitkan dari antara orang mati di Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan pertama kali hari Pentakosta di Yerusalem. Dan Injil Kristus dimulai dari Yerusalem saudara, menyebar ke seluruh dunia. Alkitab mencatat bahwa gereja di Yerusalem adalah gereja mula-mula, gereja induk saudara, gereja para rasul. Sampai sini boleh bilang amin saudara. Saudara, saya ngajak saudara untuk membuka kitab Sakaria 8 ayat yang ketiga. Sakaria 8 ayat yang ketiga, Alkitab berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Dengar baik. Catat baik Bapak Ibu. Garis bawahi. Tuhan akan kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem.
Yerusalem akan disebut kota setia. Dan gunung semesta alam yang disebut Gunung Kudus. Perhatikan baik. Di kitab Sakaria ditulis bahwa Yerusalem itu adalah kota setia. Adalah gunung Tuhan yang disebut Gunung Kudus. Ada dua kata penting di situ adalah apa? Kesetiaan dan apa? Kekudusan, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kota Yerusalem bicara mengenai kesetiaan. Artinya apa, saudara? Saudara, jangan tinggalkan kesetiaan saudara. Saudara sudah setia beribadah bertahun-tahun. Saudara sudah memberi persembahan bertahun-tahun. Saudara sudah berdoa bertahun-tahun, baca firman bertahun-tahun, sudah melakukan yang baik bertahun-tahun, sudah nolong orang bertahun-tahun. Dan Tuhan katakan kepada saudara dan saya, lanjutkan itu. Jangan tinggalkan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Kalau engkau seorang pelayan, layani Tuhan lebih lagi. Kalau seorang penopang rumah Tuhan, topanglah lebih lagi. Kalau seorang yang melayani Tuhan di mimbar, layani Tuhan lebih lagi. Lebih setia lagi. Kembali kepada apa? Yerusalem. Kenapa Tuhan bilang kita harus kembali ke Yerusalem, saudara? Kenapa Tuhan bilang kita harus kembali kepada kesetiaan? Saudara, dengar baik. Hari-hari ini, saudara, kalau kita bicara lockdown itu sesungguhnya membuat orang banyak semakin tidak setia. Kesetiaan orang mulai luntur. Saudara mau beribadah aja udah mulai luntur. Maaf ya, saudara. Apa yang Tuhan sudah berikan, saudara, pelihara itu dengan setia. Apa yang sudah Tuhan percayakan, pelihara itu dengan setia. Saya dapat satu rema, saudara. Ketika Nuh ada di Bahtera, saudara, selama 9 bulan, saudara. Di dalam Bahtera itu, saudara bisa bayangkan, saudara. Nuh itu tidak punya HP, saudara. Nuh tidak ada 4G. Nuh tidak ada WA. Nuh tidak ada semua sosial media. Nuh tidak pernah buat status dia ada di dalam Bahtera. Dan Nuh tidak bisa melihat matahari. Dengar baik, 9 bulan itu buat orang bete, saudara. Saudara aja baru 3 bulan ada yang sudah bete, saudara. Sudah mulai malas buka beribadah. Sudah malas angkat anggur dan roti. Tuhan taruh rema di hati saya. Apa yang Nuh kerjakan 9 bulan dalam kapal itu, saudara. Dalam Bahtera itu. Yang isinya bukan teman, saudara. Yang isinya bukan konco, isinya binatang. 9 bulan dalam Bahtera itu, saudara. Apa yang Nuh kerjakan? Nuh kerjakan 9 bulan, saudara. Itu memelihara semua yang Tuhan percayakan. Semua binatang dari A sampai Z, yang haram dan tidak haram. Semua Nuh pelihara dan Nuh beri makan 9 bulan dengan setia. Luar biasa, saudara. Sesungguhnya keadaan ini akan membangun kita lebih setia lagi sama Tuhan. Untuk itu protokol yang Tuhan taruh yang ketiga, kembali ke Yerusalem, kembali kepada kesetiaanmu, kembali kepada cintamu yang semula, kembali kepada api mula-mulamu, saudara. Di mana engkau mulai berdiri, di mana engkau mulai mengenal Tuhan, di situ engkau harus kembali ke titik itu. Karena kita berkata dalam kitab Wahyu, orang yang suam kuku yang tidak dingin dan tidak panas, Tuhan akan muntahkan di hari-hari terakhir. Haleluya, saudara. Di kitab Mazmur 145 ayat yang ke-18, Alkitab berkata, Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan. Tuhan dekat kepada orang yang setia. Orang yang berseru iya, tapi ada tambahannya, orang yang berseru dalam kesetiaan. Haleluya, saudara. Yang ada di rumah boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Ada 2 kata, kesetiaan dan kekudusan. Saudara kalau punya Alkitab, saudara, kalau saudara baca di bagian belakang, saudara akan mengerti kata kekudusan, saudara.
Kekudusan itu saudara dijelaskan bahwa Allah itu kudus, maka Allah itu bebas terhadap dunia. Allah itu bebas, kudus itu bebas dari dunia. Artinya Tuhan yang menguduskan manusia. Ia yang memilih saya dan saudara, Ia yang menguduskannya. Kita menjadi miliknya yang dikuduskan. Saudara, kita adalah orang-orang yang ditebus dan yang dikuduskan. Saudara, orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia. Kembali ke Yerusalem. Artinya harus kembali kepada Tuhan. Yaitu kembali kepada hidup di jalannya Tuhan yang benar. Saudara, kita akan ambil roti dan anggur. Sebentar saudara. Kita minta Tuhan, kalau kita salah, mungkin kita lalai, gak apa-apa. Saudara ambil roti dan anggur di rumah saudara. Tuhan minta maaf, minta ampun Tuhan. Supaya saudara, kekudusan Tuhan meliputi saudara. Hadirat Tuhan meliputi, pengampunan Tuhan turun untuk saudara. Ada amin Bapak Ibu. Sebelum kita mengambil roti saudara dan anggur saudara, saya kopas ada sebuah kesaksian dari Romo Pastor Agustinus Malo dari Sumba. Dia cerita saudara, ini kesaksian nyata Bapak Ibu. Saya kopas dari cerita di Facebook saudara. Ada seorang petani di Cipanas saudara. Dia tanam tuh sayur-sayuran, kangkung, bayam, semua sawi putih dia tanam saudara. Saudara, berbulan-bulan dia kerjakan itu saudara. Dan sudah mendekati waktu panen saudara ya. Dia harapkan bahwa harga bisa tinggi. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata saudara, mendekati panen itu dia dapat informasi bahwa semua sayuran barang-barang yang akan dikirim ke Jakarta itu kena PSBB. Kalau kena PSBB, sayuran dia sampai Jakarta udah layu. Nggak ada yang mau beli. Lalu tengkulak datang, nawar. Sudahlah, nawar murah-murah lah. Bahasanya tengkulak tahu lah, kami bantu aja gitu katanya ya. Itu ini cerita kasihan dari Romo saudara. Daripada nggak dipanen, kami beli murah saudara. Tapi petani ini saudara, seorang anak Tuhan. Dia bilang nanti aja deh, saya pulang ngomong sama orang keluarga di rumah saudara. Lalu tengkulak terus menggoda, lama-lama kamu kehabisan duit. Dia diam saudara. Apa yang terjadi? Seminggu menjelang hari raya saudara, tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan saudara, katanya orang Jawa. Tidak ada jalan. Dia cari Tuhan. Dia kembali ke Tuhan. Mata dia arahkan ke Tuhan. Kalau dia arahkan ke dunia, lagi tidak ada jalan. Mata dia diarahkan ke Tuhan saudara. Dia suatu hari ketika sudah dia pergi ke kebun, dia berjalan dalam keadaan yang netes air mata, saudara. Dia doa sama Tuhan. Bla 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 bla, saudara, dia doa. Tiba-tiba menjelang tutup doanya, dia bilang begini. Gini deh Tuhan, daripada semua gak ada yang mau beli, dan sayur ini saya nanam percuma sia-sia, mendingan saya jual semua sayuran ini sama Tuhan. Saya akan kasih kepada orang-orang yang tidak mampu beli. Tuhan aja yang bayar. Karena Engkau yang sanggup bayar harga ini, saudara. Saudara, ini doa dia. Karena dia percaya bahwa semua makhluk, bahkan sayuran ini, ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, menjelang tanggal 26 kemarin, saudara, menjelang hari raya, saudara. Dia panen semua sayurannya, dia kumpul saudara, dia bawa. Ada yang ke pesantren, ada yang ke panti jompo, ada yang ke rumah-rumah singgah, dia bawa saudara. Dia kasih orang-orang yang tidak sanggup beli, dia kasih dengan gratis. Karena apa? Dalam doanya dia bilang, Tuhan saya jual sama Tuhan, untuk Tuhan bayar lunas. Dalam iman saudara. Saudara, saya percaya ini tindakan iman yang kelihatannya konyol bagi orang dunia.
Saudara, tidak ada rasa khawatir, rasa sedih. Dia nggak menoleh ke belakang. Dia tidak kecewa, tidak pakai kata padahal, saudara. Enggak, dia diliputi oleh damai sejahtera. Dia nabur semua pada orang-orang yang mampu. Saudara tahu, besok hari. Dia nggak tahu dari mana ada orang hubungi dia lewat WhatsApp. Orang itu cuma nanya gini, saudara. Kalau mau tulis. Saya dengar Bapak membagi-bagikan sayuran-sayuran gratis ke warga-warga masyarakat yang nggak mampu. Maaf kalau boleh saya tahu nomor rekening Bapak. Mungkin tidak banyak, tapi semoga bisa membantu Bapak kembali untuk beri pupuk dan bibit yang baru. Saudara tahu, dia tidak tahu dari mana, tidak ada nama, saudara. Bapak Ibu, dia nulis kesaksiannya. Kalau dia hitung dengan harga yang ditawarkan kulak cuma 1,5 juta. Kalau dia hitung, kalau dia bawa pakai modal 3,5 juta, taruh di bawah jual bisa 5 juta, saudara. Ya, sedikit lebih bisa 5,5 gitu kira-kira dia hitung, saudara. Tapi saudara tahu, Tuhan beli dengan harga 10 juta. Dia ditransfer uang 10 juta, saudara. Saya baca testimoni ini berulang kali sampai air mata saya netes. Kalau kita taat dengan protokol Tuhan, di padang gurun pun Tuhan bisa buat jalan. Di padang belantara pun Tuhan bisa buat sungai. Bahkan sayuran pun yang tidak bisa dijual, Tuhan yang ada di surga bisa membelinya. Bahkan Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Dia sanggup di atas segala sesuatu, termasuk dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji, pujilah nama Tuhan. Mari tutup mata saudara. Kita tutup, merendahkan diri, kita akan ambil roti dan anggur, saudara. Sama-sama kita minum perjamuan kudus, saudara. Saya berdoa sebagaimana murid-murid Tuhan dicelikan mata mereka. Pagi ini mata saudara dicelikan Tuhan. Oh, rabataka, rabatake, rabadasutuku, ramatake. Tuhan Yesus, ampuni kami, Tuhan. Ampuni setiap kami. Biar hari ini Tuhan kami mendapat kasih karunia-Mu. Kami mengambil roti dan anggur di hadapan-Mu, Tuhan. Layakkanlah kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu disiapkan di rumah masing-masing. Harabataka ya rabalabase kiralabalabasa.
saudara yang ada di rumah maupun yang ada dalam ruangan ini, mari kita pakai berdiri, saudara. Kita pegang roti, saudara, di tangan kanan kita, saudara, sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dengarkanlah firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes, saudara, maka kata Yesus kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tapi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, adalah benar-benar minuman, saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pegang roti di tangan kanan saudara, angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, ia mengangkatnya dan mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak ibu saudara, mari kita pecahkan roti ini, saudara. Percayakah saudara dengan iman bahwa roti yang saudara angkat, yang saudara pecahkan ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Terima dan makan dengan iman di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita menghormati tebusan Tuhan yang begitu mahal, yang sudah menebus saudara dan saya oleh darahnya yang mahal. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius, sesudah itu ia mengambil cawan, ia mengangkatnya dan mengucap syukur atasnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak ibu saudara yang lagi sakit, saudara katakan dengan iman, oleh bilur-bilur darah Yesus saya sembuh. Haleluya, saudara. Apapun penyakitmu, dalam nama Yesus katakan sembuh. Semuanya kembali sempurna dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak ibu saudara, percayakah saudara bahwa cawan anggur yang kau angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah Kristus? Jika engkau percaya, mari kita meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, saudara. Sekali lagi, dengan merendahkan diri, saudara, saya mengajak saudara untuk menyembah Dia, saudara. Di rumah saudara masing-masing, buka kedua tangan saudara. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh ya Aba. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mata kami akan tetap tertuju kepada Engkau. Biar kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Biar tetap kami ada kembali ke Yerusalem. Kami kembali kepada kesetiaan kami Tuhan. Kami kembali kepada kekudusan Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyembah-Mu. Oh, kami menyembah-Mu. Hinalalamu. Yenalalamu. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya.
Ibu Saudara sekalian, saudara yang ada di rumah maupun dalam ruangan ini, firman Tuhan sudah datang bagi setiap kita, saudara, dalam kitab Yesaya. Haleluya. Jangan, saudara, kita ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Janganlah kita perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tapi lihatlah, saudara, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Jika saya berdoa buat saudara, angkat tangan saudara dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mata saudara dijelikan, selubung itu diangkat, saudara. Dalam nama Yesus, engkau melihat perkara ajaib, engkau melihat perkara surgawi datang melawat saudara, datang dalam rumah saudara, datang dalam pekerjaan saudara, datang dalam pelayanan saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terimalah dengan iman. Sepanjang bulan ini, percayalah, anugerah Tuhan yang baru, musim yang baru, anggur yang baru Tuhan akan berikan bagi saya dan bagi saudara. Terimalah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Halo, shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kami menyampaikan juga terima kasih bagi yang sudah terhubung dengan kami dalam ibadah streaming pada hari ini, tanggal 7 bulan Juni tahun 2020. Sekalipun kita beribadah dengan segala keterbatasan di rumah masing-masing, tetapi lewat siaran online hari ini, kiranya saudara sekalian tetap menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara tetap kuat, tetap bersemangat, tetap berdoa, saudara tetap mencintai Tuhan. Saudara dan seisi rumah tetap ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu menyertai saudara sekalian. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Yeremia Lim, yang telah melayani pelayanan firman Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan lewat siaran streaming pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan. Lebih lagi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Sebagaimana dengan himbauan pemerintah untuk kita tetap berada di rumah, beribadah di rumah masing-masing dengan mengurangi aktivitas saling berkumpul, tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kita semua demi mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita semua wajib mentaatinya sehingga akan semakin mempercepat proses pemulihan ke keadaan semula. Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati kami, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk dapat membantu dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui Gembala Gereja Sel atau Grace, yakni Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Hendra Wariki yang berada di bagian selatan, atau Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Juliana Rumambi yang berada di bagian utara, atau dengan melakukan transfer lewat bank ke rekening berikut ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 1500123012338, atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan.
dan supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami berdoa sebagaimana janji firman Tuhan dalam kitab Maleaki, bahwa kiranya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap saudara sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu semua belalang, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, semua dihalau di hadapanmu. Tuhan akan menjaga semua pohon anggur yang ada di ladang saudara, kesemuanya tetap bertumbuh dan berbuah manis bagi saudara. Engkau dan seisi rumahmu akan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Engkau akan terus diberkati di setiap musim yang engkau lewati. Tidak lupa juga Bapak Ibu Saudara, izinkan kami menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikian penyampaian pengumuman gereja kami, dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan topangan doa bisa menghubungi sekretariat gereja City Worship di nomor handphone atau WhatsApp, antara lain yang pertama saya sendiri Sasa, nomor handphone 0852 1723 1029, atau Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi langsung Bapak Gembala, Pastor Jimmy di nomor handphone atau WhatsApp 0811 430 559. Terima kasih yang sebesarnya atas semua topangan, semua perhatiannya dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu Saudara. Segala telah selesai dan saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Pandanglah kebaikan Tuhan, saudara. Berilah senyum yang paling manis engkau beri buat Tuhan. Pada pagi ini saudara, sambil engkau berkata, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan terima kasih buat semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam kasih sayang dan anugerah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan berkat dari rumah Tuhan, berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub, yakni berkat Allah Israel, memberkati saudara hari ini, saat ini, sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya di awan permai yang kudus. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menuntun saudara, menyertai saudara, bahkan seisi rumah saudara ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan sampai Maranatha, nikmatilah anugerahnya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Elohim.